Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya Putu Novi Esa Suryani, mahasiswi dari S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait kelanjutan dari ujian tengah semester yang tempo lalu. Nah, jadi tugas pada ujian tengah semester tempo lalu itu akan saya presentasikan dalam bentuk PowerPoint pada video berikut ini. Baik, jadi pada UTS tempo lalu itu diberikan 6 materi terkait dengan manajemen keuangan internasional. Nah, dari 6 materi yang sudah diberikan akan dipaparkan atau dijelaskan mengenai yang pertama, manfaat yang diperoleh dari pembahasan pada PowerPoint kali ini. Kemudian yang kedua, argumen yang menyatakan bahwa munculnya multinational company atau MNC telah mendobrak doktrin dari teori keunggulan komparatif. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan mengenai proses ekspansi bisnis ke mancanegara yang umumnya dialami oleh perusahaan-perusahaan global. Kemudian yang keempat, pada sistem mata uang mengambang terkendali, dapatkah kurs berfluktuasi tinggi? Kemudian yang kelima, jelaskan alasan-alasan manajer keuangan suatu perusahaan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran dari suatu negara. Baik, langsung saja pembahasan yang pertama adalah terkait manfaat yang diperoleh dari pembahasan pada PowerPoint kali ini. Nah, pembahasan materi-materi manajemen keuangan internasional memiliki banyak sekali manfaat bagi mahasiswa, terutama yang ingin memahami cara perusahaan multinational company atau MNC beroperasi dan bagaimana keputusan keuangan di tingkat global dapat mempengaruhi kinerja dari perusahaan. Nah, berikut ini adalah beberapa manfaatnya. Yang pertama, adanya pemahaman tentang perusahaan multinasional atau MNC. MNC sendiri adalah perusahaan yang memiliki cabang dan beroperasi di lebih dari satu negara. Perusahaan multinasional atau MNC memainkan peranan yang sangat penting dalam perekonomian global karena mereka beroperasi di berbagai negara, memanfaatkan sumber daya, tenaga kerja, dan pasar yang berbeda. Nah, MNC tidak hanya memperluas jangkauan bisnisnya, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dari negara-negara tempat mereka berinvestasi, misalnya melalui penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi. Nah, namun operasi global mereka juga menghadapi tantangan seperti perbedaan regulasi, risiko nilai tukar mata uang, dan ketidakpastian politik di negara tersebut. Nah, disinilah manajemen keuangan internasional menjadi kuncinya. Manajemen keuangan internasional membantu MNC mengelola risiko dan memanfaatkan peluang di pasar global, seperti mengatur aliran dana antar negara, memitigasi risiko mata uang, dan memilih strategi investasi yang paling optimal. Nah, dengan memahami peran MNC dan manajemen keuangannya, kita dapat melihat bagaimana perusahaan-perusahaan ini menjadi penggerak utama dalam ekonomi global yang saling terhubung. Adapun manfaat yang kedua adalah mengetahui analisis dampak kebijakan dari ekonomi global. Nah, perusahaan multinasional atau multinational company MNC memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian global, termasuk di Indonesia itu sendiri. Keputusan yang diambil oleh MNC ini seperti investasi, relokasi pabrik, atau ekspansi pasar dapat berdampak signifikan pada ekonomi suatu negara. Nah, misalnya ketika MNC memutuskan untuk membuka pabriknya di Indonesia, hal ini dapat menciptakan dorongan adanya lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, namun di sisi lain, keputusan MNC untuk memindahkan operasinya ke negara lain dapat menyebabkan pengurangan lapangan kerja dan penurunan pendapatan. Melalui materi ini, kita dapat memahami bagaimana kebijakan ekonomi global dan keputusan MNC saling terkait, serta bagaimana hal ini mempengaruhi hubungan antara ekonomi domestik dan juga ekonomi global. Nah, dengan demikian kita dapat melihat bahwa peran MNC tidak hanya membawa peluang, tetapi juga tantangan yang perlu dihadapi oleh pemerintah dan juga masyarakat. Manfaat yang ketiga adalah peningkatan pemahaman tentang mata uang dan kurs tukar. Pembahasan tentang sistem kurs mengambang bebas dan dampaknya bagi perusahaan di Indonesia sangat bermanfaat untuk memahami bagaimana fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi operasi perusahaan.
terutama yang beroperasi di pasar internasional. Sistem kurs mengambang bebas, di mana nilai mata uang ditentukan oleh mekanisme pasar, adanya permintaan dan penawaran, dan bukan ditentukan oleh bank sentralnya. Nah, hal ini menyebabkan nilai tukar mata uang dapat berfluktuasi setiap saat. Bagi perusahaan Indonesia yang terlibat dalam ekspor-impor atau memiliki utang dalam mata uang asing, fluktuasi ini dapat mempengaruhi biaya produksi, harga jual, dan keuntungannya. Nah, misalnya, jika nilai rupiah melemah terhadap dolar AS, biaya impor bahan baku akan menjadi lebih mahal, sehingga menekan margin keuntungan perusahaan. Nah, sebaliknya, jika rupiah menguat, ekspor produk Indonesia bisa menjadi kurang kompetitif di pasar global. Dengan memahami sistem kurs mengambang bebas dan dampaknya, perusahaan dapat mengembangkan strategi manajemen risiko. Hal ini membantu perusahaan tetap stabil dan kompetitif dalam menghadapi dinamika pasar global. Kemudian manfaat yang keempat adalah penerapan teori dalam praktik bisnis global. Melalui materi tentang ekspansi bisnis ke mancanegara, kita dapat mempelajari langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan dalam merambah pasar internasional. Ini juga membantu untuk memahami terkait tantangan yang dihadapi perusahaan saat memutuskan untuk memperluas operasi mereka ke pasar luar negeri. Nah, ekspansi bisnis ke mancanegara adalah langkah strategis yang sering diambil perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasar dan pertumbuhan bisnis mereka. Nah, dalam praktiknya, perusahaan perlu melakukan berbagai langkah, seperti riset pasar, memahami budaya lokal, menyesuaikan produk atau layanan, serta mematuhi regulasi di negara tujuannya. Nah, misalnya, perusahaan makanan harus menyesuaikan rasa produknya agar sesuai dengan selera konsumen lokal. Hal ini dapat diperhatikan dalam contoh produk Indonesia dari Indomie. Nah, Indomie di Indonesia dengan Indomie yang diekspor ke luar negeri itu memiliki rasa yang berbeda. Karena Indomie yang sudah diekspor ke luar negeri disesuaikan dengan rasa lidah lokal di negara tujuannya. Nah, namun ekspansi ke pasar internasional ini juga menghadapi banyak tantangan, seperti perbedaan bahasa, budaya, hukum, dan persaingan dengan perusahaan lokal. Nah, selain itu, risiko ekonomi seperti fluktuasi nilai tukar dan ketidakstabilan politik juga dapat mempengaruhi keberhasilan dari ekspansi. Nah, dengan mempelajari langkah-langkah dan tantangan ini, kita dapat memahami bagaimana teori bisnis diterapkan dalam praktik global. Nah, serta bagaimana perusahaan mengelola risiko dan peluang untuk sukses di pasar internasional. Adapun manfaat yang kelima adalah bagaimana menjaga stabilitas keuangan di dalam lingkungan global. Nah, dengan memahami konsep seperti neraca pembayaran dan bagaimana hal itu mempengaruhi keputusan kurs tukar, kita bisa mengerti bagaimana stabilitas ekonomi global berdampak langsung pada perusahaan. Ini penting untuk manajer keuangan dan investor dalam merencanakan investasi dan strategi keuangan yang tepat. Nah, stabilitas keuangan dalam lingkungan global sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti neraca pembayaran dan kebijakan dari kurs tukar. Neraca pembayaran adalah catatan transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lain, termasuk ekspor, impor, dan aliran modal. Jika neraca pembayaran defisit, nilai mata uang suatu negara cenderung melemah, yang dapat mempengaruhi biaya operasi perusahaan. Nah, terutama yang bergantung pada impor bahan baku atau memiliki utang dalam bentuk mata uang asing. Nah, sebaliknya, neraca pembayaran surplus dapat memperkuat mata uang, membuat ekspor lebih mahal dan kurang kompetitif di pasar global. Nah, bagi manajer keuangan dan investor, memahami konsep ini sangat penting untuk merencanakan strategi yang tepat seperti memitigasi risiko nilai tukar atau memilih waktu yang tepat untuk berinvestasi. Dengan demikian, stabilitas ekonomi global tidak hanya mempengaruhi negara, tetapi juga berdampak langsung pada kinerja dan keputusan keuangan dari perusahaan. Nah, secara keseluruhan, pembahasan materi-materi ini dapat memberikan wawasan untuk memahami dinamika keuangan internasional yang sangat relevan dengan dunia bisnis global pada saat ini.
Baik, kita memasuki ke pembahasan berikutnya, yaitu terkait argumen yang menyatakan munculnya multinational company atau MNC telah mendobrak doktrin dari teori keunggulan komparatif. Nah, teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa di setiap negara sebaiknya fokus pada produksi barang yang dapat mereka hasilkan dengan biaya terendah. Nah, kemudian berdagang dengan negara lain untuk mendapatkan barang yang mereka hasilkan dengan biaya yang lebih tinggi. Nah, namun dengan munculnya multinational company atau MNC, doktrin ini terkesan tidak sepenuhnya berlaku karena MNC dapat beroperasi di berbagai negara, mengalihkan sumber daya, dan menggunakan keunggulan relatif dari beberapa negara secara sekaligus. MNC seringkali memindahkan produksi atau proses bisnis ke negara-negara dengan biaya produksi yang lebih rendah, memanfaatkan perbedaan biaya tenaga kerja, pajak, dan kebijakan pemerintah antar negara yang berpotensi mendobrak batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh teori keunggulan komparatif. MNC ini tidak terbatas pada satu lokasi atau pasar, melainkan menyebar untuk memaksimalkan efisiensi dan keuntungan. MNC telah mendobrak beberapa batasan teori keunggulan komparatif dengan memanfaatkan keunggulan relatif dari berbagai negara secara bersamaan. Nah, teori keunggulan komparatif ini tetap relevan sebagai dasar untuk memahami mengapa negara berspesialisasi dalam produk tertentu. Nah, namun dengan adanya MNC dan globalisasi, teori ini mungkin perlu disesuaikan untuk menjelaskan kompleksitas dari ekonomi global. Kemudian masuk ke pembahasan berikutnya terkait proses ekspansi bisnis ke mancanegara yang umumnya dialami oleh perusahaan-perusahaan global. Nah, proses ekspansi bisnis ke negara lain umumnya melalui beberapa tahapan. Yang pertama, penelitian pasar. Perusahaan global mulai dengan menganalisis potensi pasar luar negeri, melihat apakah ada permintaan untuk produk atau layanan mereka di negara tujuan. Kemudian yang kedua, pemilihan metode ekspansi. Perusahaan memilih antara ekspansi melalui ekspor, kemitraan lokal, penggabungan dan akuisisi, atau membuka filial di luar negeri. Kemudian yang ketiga, ada penyesuaian produk atau layanan. Setelah memilih pasar yang tepat, perusahaan seringkali perlu menyesuaikan produk mereka agar sesuai dengan budaya, kebiasaan, dan juga peraturan setempat. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan operasi internasional. Perusahaan mengelola operasionalnya di negara tersebut dengan memastikan bahwa mereka telah mematuhi hukum setempat dan menjaga efisiensi dari biaya operasional. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pada sistem mata uang mengambang terkendali, dapatkah kurs berfluktuasi tinggi? Nah, dalam sistem mata uang mengambang terkendali, nilai tukar mata uang suatu negara tetap dapat mengalami perubahan. Tetapi perubahan tersebut lebih terkontrol dibandingkan dengan sistem mata uang yang mengambang bebas. Bank sentral memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar dengan melakukan intervensi di pasar valuta asing. Misalnya, ketika nilai mata uang suatu negara melemah secara signifikan, bank sentral dapat membeli mata uang tersebut menggunakan cadangan devisa untuk meningkatkan nilainya. Sebaliknya, jika nilai mata uang menguat terlalu tinggi dan berpotensi merugikan sektor ekspor, bank sentral dapat menjual mata uang tersebut untuk menurunkan nilainya. Meskipun sistem ini memberikan stabilitas, fluktuasi tajam tetap mungkin terjadi, terutama jika dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global, krisis keuangan, atau aktivitas spekulasi di pasar. Oleh karena itu, meskipun bank sentral berusaha mengendalikan pergerakan kurs, nilai tukar masih dapat mengalami perubahan yang cukup signifikan tergantung pada kondisi ekonomi domestik dan global. Kemudian masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu alasan-alasan manajer keuangan suatu perusahaan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran dari suatu negara. Nah, manajer keuangan perusahaan dan investor sangat berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara. Mengapa? Karena yang pertama, neraca pembayaran suatu negara ini adalah indikator kesehatan ekonomi dari suatu negara. Neraca pembayaran memberikan gambaran tentang kestabilan ekonomi suatu negara, termasuk arus masuk dan keluar devisa.
Hal ini penting bagi perusahaan yang beroperasi di luar negeri untuk memprediksi potensi risiko dan peluang yang muncul. Kemudian, pengaruh terhadap kurs tukar mata uang. Neraca pembayaran yang seimbang atau surplus dapat memperkuat nilai tukar mata uang, sedangkan defisit yang terus-menerus dapat melemahkannya. Ini berpengaruh langsung terhadap perusahaan dan keputusan investasi yang melibatkan nilai tukar. Nah, kemudian neraca pembayaran suatu negara ini menjadi faktor kebijakan moneter dan fiskal. Neraca pembayaran mempengaruhi kebijakan ekonomi, seperti kebijakan moneter dan fiskal, yang dapat berpengaruh pada keputusan investasi dan pengelolaan biaya bagi perusahaan internasional. Nah, dengan demikian, informasi tentang neraca pembayaran suatu negara sangatlah penting bagi manajer keuangan dan juga investor untuk merencanakan strategi keuangan yang optimal dan menghindari risiko yang tidak diinginkan. Baik, sekian pembahasan-pembahasan mengenai 6 materi yang telah dipaparkan terkait manajemen keuangan internasional. Semoga pembahasan dan video kali ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Untuk kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.